Salam jumpa di channel Cerita Komik, channel yang akan membahas alur cerita komik pilihan. Apa yang terjadi jika superhero kehilangan kekuatan super mereka? Tentu mereka akan menjadi orang biasa seperti kita. Hal itulah yang akan dikisahkan dalam komik Avengers: Take on Avengers, di mana para superhero di dunia kehilangan kekuatan mereka dan harus bergantung pada teknologi Tony Stark dalam menghadapi musuhnya. Bagaimana ceritanya? Inilah cerita komik Avengers: Take on Avengers edisi 1. Setahun yang lalu, kekuatan Thanos mengancam menghancurkan semua yang kita sayangi. Pahlawan-pahlawan perkasa bumi mengerahkan segala kekuatan mereka melawan ancaman kosmik. Dan itu pun belumlah cukup. Tapi kita adalah Avengers. Bahkan dalam hari-hari tergelap, kita tidak menyerah. Thanos dikalahkan. Infinity Stones dihancurkan. Dan kini, kita punya waktu merenungi mereka yang hilang. Dan hikmah yang kita ambil dari ketiadaan mereka. Di kompleks menara Avengers berkumpul memperingat setahun dikalahkannya Thanos. Kapten Amerika memberikan pidato. Dunia selamat, tapi kita tidak akan lupa yang berkorban paling banyak. Pengorbanan mereka layak mendapatkan kewaspadaan kita. Memastikan kejahatan seperti ini tidak akan pernah bisa menampakkan wajahnya dan mengancam kembali dunia kita. Pidato yang bagus, bisik Wolverine dari barisan. Ya, ini keahlian Kapten, jawab Peter Parker. Sulit dipercaya, patriotisme yang keren itu berumur lebih dari 100 tahun. Mary Jane ikut berkomentar. Tiba-tiba, Peter Parker mulai merasakan sesuatu. MJ, panggilnya. Peter, Mary Jane bingung. Friday juga tiba-tiba muncul dari kostum Iron Man. Friday, aku lagi acara, kata Tony Stark. Aku tidak bisa menunggu. Aku merasakan lonjakan energi masif di lokasimu. Friday memberitahu. Peter Parker juga semakin tidak nyaman. Kau baik-baik saja, nak? Tanya Wolverine. Spider-Sense menggila. Kita harus segera, seru Peter tak selesai. Sebuah ledakan muncul dari atas podium Kapten Amerika. Iron Man, seru Kapten Marvel pada Iron Man sambil terbang menuju sumber ledakan. Kita harus menguapkan sebanyak mungkin reruntuhan sebelum... Sudah siap Kapten Marvel, potong Iron Man yang terbang menyusul Kapten Marvel. Tetap tenang Pete, jangan biarkan orang lain terluka, ujar Peter pada dirinya sendiri sambil menembakkan jaring laba-laba untuk menahan reruntuhan gedung. Siapa yang melakukan ini? Seru Kapten Amerika. Siapa memang Kapten? Ujar suara dari sosok yang muncul dari balik ledakan. Terlalu berlebih untuk kewaspadaan kebanggaanmu, ledek sosok yang ternyata mengerikan itu. Red Skull, Kapten segera mengenali. Kau membuat kesalahan yang besar, seru Wolverine. Kesalahan tidak lagi menjadi perhatianku Wolverine, balas Red Skull. Kekuatan pada kata-katanya terhenti karena jaring Spider-Man mengenai wajahnya. Maaf Kepala Merah, jadwal kami padat. Jadi aku harus memotong pidatomu, ledek Spider-Man. Kurang ajar, teriak Red Skull marah melemparkan Spider-Man. Ini bukan pengalihan yang bisa kau sapu dengan lawakan. Pasukan Orochiku dipersenjatai dengan senjata yang jauh lebih maju daripada yang kalian kenal. Seketika, tamu-tamu kalian dirubah menjadi makhluk di bawah kendaliku. Dan itu baru permulaan. Tidak, teriak Kapten Amerika marah dan menyerang disusul oleh Wolverine. Namun serangan itu mentah. Apa kalian mengenali energi ini? Apakah membuat hati kalian gentar? Tanya Red Skull. Oh ya, kalian binatang buas. Ini kekuatan Infinity Stones. Lanjutnya, sambil mencengkram kepala Wolverine dan sambil menghantamkannya ke tanah, dia melanjutkan. Kekuatan yang sekarang aku pegang. Batu itu memang sudah hancur, tapi bahkan debunya yang tertinggal masih memiliki potensi besar. Aku menyebutnya Infinity Mirror Share, IMS. Aku mungkin tidak bisa menghapus setengah alam semesta seperti yang dilakukan Thanos. Tapi dengan kekuatan IMS,
Masih banyak yang bisa aku lakukan. Seperti ini. Tidak ada lagi kekuatan. Seiring dengan berakhirnya kata-kata Red Skull itu, seluruh pahlawan super tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Sialan, teriak Kapten Marvel yang jatuh kehilangan kekuatannya. Kepalaku tidak sakit lagi, tapi ini buruk, ujar Spider-Man. Sementara Wolverine jatuh dan tampak sangat menderita. Bukan tentara super lagi, Kapten? Ejek Red Skull pada Kapten Amerika. Sialan kau Skull, Kapten hanya bisa memaki. Daripada merubahmu menjadi abu, aku rasa lebih memuaskan melihatmu dipermalukan sebelum aku menghancurkanmu. Red Skull berkata sambil mengangkat tangannya menyiapkan serangan. Aku rasa tidak, seru Black Panther sambil menyerang Red Skull. T'Challa, panggil Kapten Amerika. Apapun yang barusan dilakukan Red Skull, aku merasa kekuatan ramuan bentuk hati dalam pembuluh darahku memudar. Tapi aku tidak akan menyerah, kata Black Panther. Vibranium Wakanda masih kuat, Kapten. Kita akan singkirkan penyusup ini dan kau tidak akan melakukan apa-apa, Raja Bodoh. Red Skull memotong dan kemudian melancarkan serangan. Senjatamu menakjubkan, tapi aku menguasai potongan Infinity. Vibranium mungkin tidak akan cukup untuk menghentikanmu, tapi kekuatannya akan memungkinkan pelarian kami, kata Black Panther. Di belakangnya, anggota Avenger lain yang tidak berdaya memasuki pesawat. Cepat masuk, seru prajurit Wakanda. Meski dengan kekuatan penuh, perisai kita tidak akan bisa bertahan lama. Yang mulia, Skull, mereka melarikan diri, seru salah seorang anak buah Red Skull. Aku melihatnya, bodoh, jawab Red Skull marah sambil menghancurkan perisai. Tapi pesawat rombongan Avengers sudah menjauh. Aku lebih suka membunuh para Avengers di sini, di depan gedung megah mereka. Tapi tidak apa, aku punya yang aku butuhkan untuk menguasai dunia. Dan tak lama, kenyataan itu sendiri. Di Starkweather, Seattle, anggota Avengers tampak berkumpul. Kita dikucilkan di luar sana. Aku membangun lusinan sistem pertahanan dikemas dengan redundansi dan Red Skull masih bisa menghampiri kita. Seluruh pahlawan di bumi kehilangan kekuatan super mereka. Kita kalah dan dipermalukan, kata Tony Stark. Kau tidak bisa menyalahkan dirimu atas hal ini, Tony, Kapten menenangkan. Tentu saja ini kesalahanku. Apa gunanya menjadi orang terpintar jika makhluk aneh itu bisa menjentikan jarinya dan merubah aturan, jawab Tony. Orang terpintar? Tunggu, apa kita merekrut Richard? Spider-Man coba bercanda. Lucu sekali bocah laba-laba, tanggap Tony dingin. Saling menyalahkan tidak akan memperbaiki ini, Kapten Marvel menenangkan Tony. Aku tahu, aku hanya mencari tahu aturan permainan yang baru dimainkan Skull, jawab Tony. Jika aku menjalankan tes pada energi yang menghantam baju besiku, aku bisa mencari tahu apa yang digunakannya untuk menjatuhkan kita, lanjut Tony. Tidak perlu, dia menyombongkannya saat menghantamku. Dia mengumpulkan butiran debu dari pecahan Infinity Stones, kata Kapten Amerika. Tapi lebih dari cukup untuk merubah kenyataan demi keuntungan dan mengalahkan kita, sambung Tony. Saat Skull melepaskan energi itu, tengkorak keluarnya melepaskan ini. Aku memungutnya dari tanah saat kita mundur tergesa-gesa, kata Spider-Man sambil menunjukkan sesuatu. Bagus, nak. Aku bisa menganalisa itu dan melihat apakah tidak secepat itu Tuan Miliarder. Spider-Man memotong Tony Stark. Aku juga ilmuwan, dan aku bukan anak-anak. Apapun yang kau lakukan, aku harus ikut serta. Peter, aku khawatir kekuatan supermu hilang. MJ mengingatkan. Aku tahu MJ, tapi itu tidak akan menghentikanku melakukan apa yang benar. Mungkin aku akan menemukan jalan meskipun aneh, jawab Peter. Bagaimana prognosis Wolverine? Tanya T'Challa. Tanpa kemampuan penyembuhan mutannya, tubuh Logan tidak bisa berfungsi dengan normal dengan adamantium tergabung di tulangnya. Sementara kita mencoba membuat tanda vitalnya stabil. Bagaimana kemungkinannya, Shuri? Jika tidak ada perubahan segera, kita mungkin harus mengoperasinya dan coba mengeluarkan logamnya. Jika itu terjadi, bahkan dengan semua teknologi yang kita miliki, aku khawatir kemungkinan selamat kurang dari 10%, jelas Shuri. Jika kami bisa lebih cepat ke New York,
Mungkin aku bisa menghentikan ini, sesal T'Challa. Kau sudah melakukan apa yang kau bisa, T'Challa, ujar Kapten. Apa yang membawamu kemari? Kumpulan satelit Wakanda membaca energi aneh, dan saat aku coba mengontakmu, sinyalnya macet. Khawatir sesuatu yang buruk, aku membawa Shuri dan Strike Force. Pembacaan itu, dapatkah kita melacaknya dan mencari tahu di mana Red Skull sekarang? Tanya Kapten Marvel. Sudah dilakukan. Red Skull dan pasukannya telah terbang ke Jepang di sekitar Tokyo, jawab Shuri. Kita harus berangkat ke Jepang dan menghentikan Red Skull. Tapi Steve, kau dalam kondisi fisik yang tidak bisa bertarung, kata T'Challa. Aku tidak akan menunggu saja di sini, ujar Steve. T'Challa benar, tanpa serum tentara super, kau tidak punya kesempatan, ujar Kapten Marvel. Tidak ada dari kita yang bisa melakukan ini sendiri. Tidak sebelum ini terjadi, dan tidak juga saat ini. SHIELD bukan lagi pilihan. Jadi, kita perlu meminta bantuan militer, ujar Steve. Di markas besar pertahanan keamanan Jepang, terjadi pertemuan antara perwakilan Avengers, militer Amerika dan militer Jepang. Kapten Roger, senang melihatmu lagi. Meski aku berharap dalam kondisi yang lebih baik, sambut kepala militer Jepang. Kita harus menerima keadaan ini, Jenderal, jawab Steve. Berdasarkan data sensor yang dikirim dari Wakanda, lokasi ini kurang dari 100 mil dari sini. Merupakan focal point Red Skull dan pasukannya. T'Challa menjelaskan. Jika dia menggunakan gedung itu untuk mengumpulkan pecahan Infinity, kita harus menghentikan mereka dan merampas teknologinya. Jika kita kirim pasukan besar-besaran, Skull akan menggunakan senjatanya merubah tentara menjadi monster. Ini harus menjadi operasi yang sembunyi-sembunyi, kata Steve. Wakanda akan menyediakan 3 anggota pasukan kejut terbaiknya, dan aku akan ikut bergabung, kata T'Challa. Amerika berkomitmen mengirimkan pasukan khususnya. Red Skull telah menyerang tanah Amerika, pimpinan militer Amerika berkata. Jepang juga setuju mengirimkan pasukan dan fasilitas, kata Jenderal Jepang. Raja T'Challa, Kolonel Denver, dan aku akan memimpin serangan dan menghentikan rencana Red Skull, kata Steve. Steve, Carol coba mengingatkan Steve. Kita semua masuk, potong Steve. Steve, kau pemimpin brilian dan ahli taktik. Tapi dengan kondisimu saat ini, Red Skull dan aku telah bertarung selama beberapa dekade, Carol. Aku tidak bisa hanya menonton. Tidak bisa, tegas Steve. Malamnya, di luar kota Tokyo. Tidak ada penjaga? Tanya Kapten Amerika. Tidak ada yang terlihat, jawab Black Panther. Mereka memimpin pasukan memasuki gedung. Bisa diretas? Tanya Kapten Amerika di depan pintu. Tentu saja, jawab Black Panther. Pintu terbuka. Mereka masuk. Ini kosong, kata Kapten Marvel. Tiba-tiba saja dari kepulan asap muncul sejumlah makhluk. Oh, Kapten, apa kau benar-benar pikir kau bisa menyerangku di sini dan aku tidak bersiap, kata Red Skull. Tetap di tempat, jangan biarkan mereka mengepung kita, perintah Kapten Marvel sambil menembakkan serangan. Kali ini tidak ada yang bisa lari. Makhluk ini hebat, Kapten, tapi kekuatan serangan mereka bisa digunakan untuk melawan mereka. Black Panther menjelaskan sambil menyerang. Gunakan celah yang aku buat dan pergi, perintah Black Panther. Bagaimana kau meletakkannya? Aku rasa tidak. Kau masih berhutang atas ikut campurmu di New York, kata Red Skull sambil menyerang Black Panther. Matilah, teriak Kapten Marvel menembaki Red Skull. Tanpa kekuatan krimu, kau hanya prajurit biasa, Nona Denver. Dan prajurit adalah kayu bakar bagi nyala api pertempuran, ujar Red Skull. Kau kira penduduk Wakanda akan meratapi raja bodoh yang melayani perintah pria lain? Red Skull menyerang Black Panther. Akankah mereka merayakan tahta kosong yang kau tinggalkan karena kau bermain superhero, bukan sebagai pemimpin? Saat tentara Orochiku merebut bukit vibranium yang negaramu banggakan. Aku akan, kata-kata Red Skull terhenti karena serangan perisai Kapten Amerika. Kau melupakan aku. Tentu tidak, Roger. Aku hanya ingin menyisakanmu untuk penutup pembantaian mulia ini. Tapi jika kau mau mati sekarang, aku dengan senang hati membantunya. Cap, teriak Kapten Marvel. Apa ini? Panel logam menghentikan ledakan, seru Kapten Amerika.
Iron Man tiba-tiba muncul. Well, lihatlah, Tony Stark menyelamatkan hari. Jika Red Skull merampas kekuatanmu, maka yang bisa aku lakukan adalah membuat kemungkinan dengan otak brilianku. Pakaian tempur yang dibuat khusus untuk timku. Tubuh anggota Avengers kemudian dibaluti oleh logam. Kau kira teknologi tipismu akan menghentikanku? Seru Red Skull. Tentu saja, kata Tony Stark. Kami adalah Iron Avengers. Bersambung.